Mungkin selama ini kita berpikir kalau yang memiliki kewajiban membayar pajak hanyalah pegawai kantoran atau perusahaan. Padahal, pekerja freelance juga memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana ketentuan perpajakan tersebut diterapkan pada seorang fotografer freelance, mulai dari konsep dasarnya, cara menghitung pajak penghasilan, hingga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Perkenalkan, saya Kirania Puspita Dewi dari kelas AB 5. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Kalau kita lihat sekarang, jasa fotografer sudah semakin banyak dibutuhkan. Hampir setiap acara seperti wisuda, prewedding, ulang tahun, sampai promosi produk di media sosial menggunakan jasa fotografer. Karena itu, profesi fotografer freelance juga semakin berkembang. Selain waktu kerjanya yang fleksibel, mereka juga bisa menerima berbagai proyek dari banyak klien. Nah, karena mendapatkan penghasilan dari jasa yang diberikan, fotografer freelance juga memiliki kewajiban perpajakan seperti wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak pekerja freelance yang belum memahami aturan perpajakan. Untuk itu, kita bisa melihat salah satu fenomena yang terjadi di lapangan. Salah satu contohnya adalah kasus Aswin. Dalam kasus tersebut, Aswin mendapatkan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai cara melaporkan pajak menggunakan e-form. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa edukasi mengenai perpajakan masih sangat dibutuhkan, terutama bagi para pekerja freelance agar mereka memahami dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, sebelum masuk ke contoh perhitungannya, kita pahami dulu beberapa konsep dasarnya. Pertama, kita bahas dulu mengenai pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Sementara itu, fotografer freelance termasuk ke dalam kategori pekerjaan bebas karena bekerja secara mandiri berdasarkan keahlian yang dimiliki dan tidak terikat hubungan kerja tetap dengan perusahaan. Setelah memahami konsep tersebut, sekarang kita masuk ke jenis pajak yang digunakan dalam penelitian kali ini. Jenis pajak yang dibahas pada penelitian ini adalah pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Untuk menghitungnya, digunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Metode ini dipilih karena proses penghitungannya lebih sederhana dibandingkan pembukuan dan dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan. Pada usaha fotografi dengan KLU atau klasifikasi lapangan usaha 74201, persentase NPPN yang digunakan adalah sebesar 50%. Nah, supaya lebih mudah dipahami, berikut contoh penerapannya. Dalam penelitian ini, digunakan tokoh fiktif bernama Rafin. Rafin merupakan seorang fotografer freelance yang berdomisili di kota Bandung dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Selama 1 tahun, Rafin memperoleh penghasilan bruto sebesar 144 juta rupiah dan menggunakan NPPN sebesar 50% dalam menghitung pajak penghasilannya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses penghitungan pajaknya. Langkah pertama adalah menghitung penghasilan neto. Penghasilan bruto sebesar 144 juta rupiah dikalikan dengan NPPN sebesar 50% sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP untuk status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sebesar 54 juta rupiah, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 18 juta rupiah. Karena PKP Rafin masih berada pada lapisan pertama tarif pajak
yang digunakan adalah 5%. Jadi, 18 juta rupiah dikalikan 5% menghasilkan pajak penghasilan terutang sebesar 900 ribu rupiah dalam 1 tahun. Dari perhitungan ini, dapat dilihat bahwa proses penghitungan pajak menjadi lebih sederhana karena menggunakan metode NPPN. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Rafin termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Meskipun bekerja secara mandiri, Rafin tetap memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana wajib pajak orang pribadi lainnya. Perbedaannya terletak pada metode perhitungan yang menggunakan NPPN, sehingga proses perhitungannya menjadi lebih sederhana tanpa harus melakukan pembukuan secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perpajakan juga dapat diterapkan dengan lebih mudah bagi pekerja freelance yang memenuhi persyaratan. Selain menghitung pajak penghasilan, terdapat beberapa kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak. Di antaranya, memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan, menghitung dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan, serta melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, seorang wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab perpajakannya dengan baik. Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, tentu akan ada konsekuensi yang harus diterima. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya terlambat melaporkan SPT atau terlambat membayar pajak, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang lebih berat juga dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, fotografer freelance disarankan untuk mulai mencatat setiap penghasilan yang diperoleh, memahami aturan perpajakan, serta memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada para pekerja freelance agar mereka semakin memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa fotografer freelance juga merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui ilustrasi Rafin, kita dapat melihat bahwa penghitungan pajak penghasilan menggunakan NPPN relatif lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan, fotografer freelance dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertib, sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Sampai di penghujung video ini, kita bisa melihat bahwa memahami perpajakan juga menjadi hal yang penting bagi seorang fotografer freelance. Selain mengetahui cara menghitung pajak penghasilan, kita juga perlu memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pembahasan ini, kita juga dapat melihat bahwa menghitung pajak penghasilan sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Terutama jika wajib pajak memahami aturan yang berlaku dan menggunakan metode yang sesuai, seperti norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Harapannya, pembahasan ini dapat memberikan gambaran sekaligus menambah pemahaman mengenai penerapan perpajakan pada fotografer freelance, sehingga semakin banyak pekerja freelance yang memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sekian pembahasan dari saya mengenai pajak pada fotografer freelance. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai penerapan perpajakan bagi fotografer freelance.